Selamat pagi, perkenalkan nama saya Betty Natalia Meyer dengan NIM 858097908. Saya mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Pontianak, Salut Lili Trianto, Prodi PGSD. Di sini saya akan melaksanakan praktikum IPA di SD tentang pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan makhluk hidup. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran atau volume suatu organisme secara kuantitatif. Ini bisa diukur dengan angka seperti tinggi badan, berat badan, atau jumlah sel. Selanjutnya, perkembangan adalah proses perubahan kualitatif yang terjadi pada organisme. Ini mencakup perubahan dalam struktur, fungsi, dan kemampuan. Perkembangan tidak selalu diukur dengan angka dan bersifat irreversibel. Praktikum yang pertama yaitu tentang pertumbuhan, perkembangan tumbuhan kacang hijau. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu mengamati pertumbuhan dan perkecambahan kacang hijau. Berikut adalah alat dan bahan serta cara kerjanya. Pertama, kita lipat tisu sehingga lebar setinggi dasar sampai ke leher gelas. Setelah menempel, kita akan masukkan air. Langkah selanjutnya adalah kita siapkan 6 biji kacang hijau dan kita masukkan ke dalam sela-sela di bagian dalam tisu. Pastikan ketika kita menaruh biji, kita atur jaraknya sehingga ketika biji tumbuh menjadi kecambah tidak terjadi tabrakan. Jika sudah, selanjutnya kita potong kelebihan tisu yang keluar dari leher gelas. Jika sudah selesai, langkah selanjutnya yaitu menyimpan sediaan di tempat terang tetapi tidak terkena sinar matahari langsung dan kita amati selama 1 minggu. Pada hari pertama sudah tumbuh sedikit akar yaitu 2 mm dan belum terlihat batang. Pada hari kedua akar semakin panjang mencapai 6 mm dan tinggi batang 3 mm. Pada hari ketiga akar semakin panjang mencapai 11 mm dan batang 8 mm. Hal ini disertai dengan biji kaca yang pada hari keempat terlihat bahwa tinggi akar mencapai 16 mm dan tinggi batang 20 mm serta bakal daun sudah pada hari kelima terlihat akar semakin panjang mencapai 42 mm dan tinggi batang mencapai 90 mm disertai dengan munculnya bakal daun. Hari ke-6 terlihat akar tumbuh mendekati sumber air dan terlihat batang semakin panjang mencapai 50 mm dan tinggi batang 105 mm serta munculnya bakal daun muda. Pada hari ke-7 terlihat jelas batang semakin panjang dan akar semakin panjang pula, di mana akar mencapai tinggi 80 mm dan panjang batang 150 mm disertai dengan munculnya daun muda yang berwarna hijau. Praktikum selanjutnya yaitu pertumbuhan dan perkembangan hewan yaitu lalat buah. Tujuannya yaitu ada 2. Yang pertama mengamati pertumbuhan dan perkembangan lalat buah dari telur sampai imago. Yang kedua mengetahui lamanya siklus hidup lalat buah. Berikut alat dan bahan yang dibutuhkan serta cara kerjanya. Berikutnya yaitu kita siapkan medium perkembangbiakan lalat dengan menghaluskan pisang ambon dan tape ke tela pohon dengan perbandingan 6 pisang dan 1 tape. Kemudian kita haluskan hingga tercampur rata dan pastikan alat yang digunakan bersih. Jika sudah tercampur rata, langkah selanjutnya adalah memasukkan ke medium yang sudah jadi ke dalam toples.
Langkah berikutnya yaitu kita masukkan tisu yang sudah dilipat ke dalam toples. Selanjutnya kita masukkan lalat ke dalam toples. Lalu jangan lupa kita persiapkan penutupnya. Jangan lupa beri lubang untuk sirkulasi udara. Hal ini bertujuan agar kita mudah dalam mengamati pertumbuhan dan perkembangan lalat. Lakukan hal yang sama untuk toples kedua dan ketiga. Kemudian kita letakkan di tempat yang cukup cahaya dan aman. Dapat diketahui pada waktu pengamatan di hari ke-0 lalat bertelur. Diketahui pada waktu pengamatan hari ke-0 lalat belum bertelur. Pada hari pertama dapat diketahui ada beberapa lalat yang mati. Kemudian di hari kedua ada beberapa lalat yang mati. Dan ada lalat yang sudah bertelur. Di hari ketiga ada beberapa lalat yang mati dan ada juga yang bertelur. Di hari keempat ada beberapa lalat yang mati dan terlihat ada yang telurnya menetas menjadi larva. Di hari kelima terlihat ada beberapa lalat yang mati dan ada beberapa larva yang membesar. Di hari ke-6 terlihat larva membesar telah berubah menjadi pupa. Sama dengan keadaan di hari ke-6, pada hari ke-7 larva membesar telah berubah menjadi pupa. Dan akhirnya hari ke-8 pupa berubah menjadi imago atau lalat dewasa. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari percobaan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan yaitu biji kacang hijau yang ditanam dan diletakkan di tempat terbuka, pertumbuhan dan perkembangannya baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya tunas kacang hijau yang tumbuh semakin tinggi serta adanya daun. Sedangkan kesimpulan yang dapat diambil dari hasil percobaan pertumbuhan dan perkembangan hewan yaitu lalat buah memerlukan waktu selama 8 hari untuk berkembang. Dimulai dari telur, kemudian menjadi larva dan berubah menjadi pupa. Dari pupa kemudian menjadi imago atau lalat dewasa. Terima kasih.